Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan diskusi pemetaan aset yang ada di SDN Sukamulya. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sukamulya yang saya hormati, dan juga Ibu orang tua siswa yang saat ini hadir di tengah kita semua yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga Ibu orang tua siswa yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi untuk pemetaan aset. Dan untuk diskusi kali ini, perkenalkan, nama saya Nita Yulianti. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Cianjur. Dan kebetulan untuk saat ini pada modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya, saya mendapatkan tugas untuk membuat diskusi pemetaan aset apa saja sih yang bisa dikembangkan dari sekolah kita agar visi dan misi sekolah itu bisa terwujud dan terlaksana dengan lancar. Adapun untuk saat ini saya dibantu oleh Ibu Ayunika Sundari sebagai notulen yang akan mencatat pendapat dari Bapak dan Ibu semua, kemudian oleh Ibu Rina juga yang mendokumentasikan kegiatan hari ini dari awal sampai akhir. Untuk itu, sebelumnya mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke pembahasan Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu, macam-macam modal aset ini ada 7. Yang pertama ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal politik, modal lingkungan alam, kemudian modal agama dan budaya. Jadi itulah yang akan kita cari tahu pada pagi hari ini, apa saja sih modal-modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Karena sebelumnya kita itu selalu berpikir kekurangan saja. Sekolah kita ini tidak punya inilah, tidak punya itulah, sampai kita melupakan bahwa ada aset yang harus kita kembangkan di sekolah. Dan inilah yang akan kita diskusikan secara lebih lanjut. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa macam-macam aset dan saya akan memaparkan aset-aset apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah ini. Baru nanti di akhir sesi Bapak Ibu bisa menambahkan sekiranya kalau misalkan apa yang saya susun ini ada kesalahan, ada kekurangan, ataupun ada yang perlu ditambahkan dari Bapak dan Ibu semua. Yang pertama modal manusia. Tentu saja sekolah itu tidak terlepas dari kepala sekolah dan guru. Sekolah tidak bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada kepala sekolah dan juga tidak ada gurunya. Kepala sekolah dan guru di sini kualifikasi pendidikan sebagian besar S1, kemudian ada PNS 3 orang, ada P3K 3 orang, kemudian ada guru honorer 6 orang. Dan juga masing-masing dari Bapak dan Ibu guru ini ada memiliki yang keterampilan khusus. Misalkan ada yang suka menari seperti Ibu Ayu, kan itu ahlinya dalam menari. Kemudian ada bulu tangkis dan juga kesenian lainnya untuk melatih siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan
intrakurikuler. Itu adalah aset sebetulnya kepada Ibu. Tinggal bagaimana kita mengembangkan, memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kemudian orang tua murid. Untuk latar pendidikan orang tua murid ini heterogen, berbeda-beda. Kemudian status sosialnya menengah ke bawah, dan juga orang tua murid ini alhamdulillah sekiranya bisa diajak untuk mendukung program yang ada di sekolah. Kemudian modal manusia yang berikutnya ada murid. Murid ini memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga dan seni. Dan itu sebetulnya adalah hal yang harus kita asah. Apalagi nanti di semester 2 tentunya kita akan menghadapi berbagai macam perlombaan. Nah, bisa dipersiapkan dari sekarang karena itu adalah aset sekolah yang kita miliki. Banyak sekali anak-anak yang memang unggul dalam olahraga, dalam seni, ataupun dalam pelajaran lainnya. Dan kemudian bisa kita bantu sesuai dengan guru yang memiliki keahlian tersebut. Tentu saja jika semuanya dioptimalkan dengan baik, maka semuanya itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Kemudian pengawas. Pengawas juga adalah aset sekolah yang dimiliki. Karena pengawas itu sangat kooperatif dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Kemudian ada komite. Komite membantu dalam melakukan sosialisasi kegiatan sekolah kepada murid. Jadi antara sekolah apabila misalkan ada kegiatan yang berhubungan dengan orang tua, maka kita bisa komunikasikan dulu dengan komite. Melalui komite itulah maka orang tua bisa diajak kerjasama dan terlibat dalam program yang sekolah kita akan buat untuk ke depannya. Kemudian ada modal manusia dan pemanfaatannya di bidang kesehatan. Tersedianya dokter umum, dokter gigi di setiap puskesmas yang kompeten, juga tersedianya bidan dan perawat. Sekolah dapat berkolaborasi dengan tenaga medis dan membuat program kesehatan sekolah yang melibatkan tenaga medis tersebut, seperti penyuluhan pencegahan AIDS, bahaya narkotika bagi tubuh, pemeriksaan kesehatan murid, dan tes golongan darah, dan lain sebagainya. Itu juga adalah aset Bapak Ibu yang kita miliki. Tergantung bagaimana sekolah dapat mengajar agar apa yang ada di sekitar sekolah itu bisa mendukung terhadap program untuk kemajuan peningkatan di sekolah. Kemudian modal sosial. Untuk modal sosial ini diantaranya kepanitiaan kegiatan sekolah dibuat untuk mengelola kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tata tertib di sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid. Keyakinan kelas dibuat agar siswa menyadari akan nilai kebajikan yang dapat membentuk karakter positif. Dan juga rapat orang tua murid dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah. Itu adalah modal sosial yang sekolah kita miliki. Lanjut saja untuk modal fisik di sekolah kita, tentu saja ada ruang kelas, ada lapangan, kemudian di sekolah ada masjid yang dekat, ada toilet, dan juga ada buku sumber belajar. Itu modal fisik yang kita miliki untuk di sekolah. Lalu strategi pemanfaatannya, untuk mengoptimalkan modal fisik tersebut, maka ada strateginya. Yang pertama tentu kita mengoptimalkan penggunaan bangunan fisik dan infrastruktur untuk melayani murid sesuai dengan fungsinya. Kemudian menciptakan ruang kelas yang kondusif, nyaman, dan aman untuk belajar. Lalu pemanfaatan buku sumber belajar dan media elektronik menjadi lancar. Itu adalah strategi pemanfaatan yang bisa kita kembangkan agar modal fisik yang ada di sekolah itu bisa berjalan secara optimal. Kemudian modal finansial. Sekolah juga memiliki modal finansial seperti yang kita ketahui. Ada yang pertama itu ada dana BOS, kemudian yang kedua itu ada kas kelas. Strategi pemanfaatannya, kita bisa memanfaatkan secara optimal BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian manfaat kas kelas untuk kegiatan sosial. Misalkan ada anak-anak yang sakit,
Nah, dari uang kas itu kan kita bisa sumbangkan, kita bisa melihat menengok anak-anak yang sakit, misalkan dengan membawa buah-buahan, roti. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk uang kas kelas tentu saja dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, dan itu berasal dari murid dan untuk murid juga. Kemudian modal politik. Perlu saya tekankan Bapak dan Ibu, modal politik ini bukanlah apa yang saat ini sedang ramai. Bukan partai-partai, bukan pemilu. Modal politik ini bukan itu. Tapi modal politik ini bagaimana sekolah itu dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga tentu saja yang memiliki kewenangan tertentu, instansi-instansi negara seperti itu. Jadi bukan tidak berhubungan dengan pemilu, tidak berhubungan dengan partai. Ini adalah kemampuan sekolah kita agar bisa bekerja sama dengan instansi-instansi yang lainnya. Yang pertama, kebijakan sekolah dalam pengambilan keputusan dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu sekolah. Ini adalah modal politik. Sekolah kita memiliki kepala sekolah, itu adalah modal politik. Bagaimana kebijakan dan pengambilan keputusan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu. Ini adalah yang paling penting, karena kepala sekolah ini memiliki kebijakan tertentu. Kalau kebijakannya bagus kan terus kemudian semua gurunya bisa bekerja sama. Tapi perlu saya ingatkan juga, bukan hanya kepala sekolahnya juga, tapi semua guru. Jadi kepala sekolah memiliki kebijakan yang bagus, kemudian gurunya juga bisa bekerja sama dengan baik, maka tentu itu bisa meningkatkan mutu sekolah. Perlu adanya kolaborasi dengan semua keluarga yang ada di sekolah. Kemudian kerjasama sekolah dan puskesmas dalam program HIAS bulan imunisasi anak sekolah untuk menjaga kesehatan murid, dan juga kerjasama dengan polsek dan koramil dalam rangka kegiatan sosialisasi keamanan dan bahaya. Itulah modal politik yang kita miliki. Kemudian untuk modal lingkungan alam, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, kalau sekolah kita SDN Sukamulia ini berada di area pertanian. Strategi pemanfaatannya mengoptimalkan fungsi lahan pertanian, lahan sebagai sumber belajar, dan mengoptimalkan sebagai sumber belajar peserta didik. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, belajar itu tidak harus di kelas. Kadang-kadang kita bisa belajar di luar, apalagi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan kebun, lahan untuk anak-anak bisa belajar secara langsung. Tentu saja itu akan membuat mereka menjadi lebih tertarik dan menarik, sehingga mereka itu memiliki kemampuan akan meningkat dari pribadi siswanya masing-masing. Kemudian modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, sekolah kita ini tentu saja dekat dengan masjid, sehingga dapat diminta bantuan. Ada tokoh masyarakat juga yang bisa mengisi kegiatan perayaan hari besar keagamaan. Nah, Bapak dan Ibu, demikianlah pemetaan aset yang sudah saya paparkan. Dan sekarang Bapak dan Ibu guru juga Ibu orang tua siswa dapat menanggapi sekiranya kalau misalkan apa yang saya presentasikan itu ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan Bapak Ibu bisa memberikan pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan? Boleh, mau siapa dulu? Terima kasih kepada Bu Nida yang telah memaparkan begitu gamblang tentang modal-modal yang ada di sekolah intinya itu. Nah, Ibu akan menanggapi di sini. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah atau sebagai manajer untuk di sekolah itu. Sementara itu kalau misalkan tetapi maksudnya kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan yang ada di sekolah, yaitu guru-guru,
komite anak-anak dan sebagainya. Jadi kita kepala sekolah juga harus berkolaborasi, harus menyeimbangi dengan keadaan sekolah. Kemudian guru juga sebagai pemimpin pembelajaran. Di sini misalkan kalau di kelas gurunya tidak ada, apa yang akan terjadi? Begitu gaduhnya seperti kemarin-kemarin ada kejadian gitu ya. Jadi guru harus sebagai pemimpin di kelasnya, sebagai pembelajaran. Kemudian orang tua, kita bisa memanfaatkan orang tua. Misalkan di sini orang tua berprofesi sebagai ustaz, ya, kita bisa memanfaatkan untuk memberikan ceramah di hari Jumat. Kan kita sudah ada pembiasaan ya di hari Jumat. Bisa orang tua diajak yang misalkan orang tuanya berprofesi sebagai ustaz atau sebagai pemimpin kultum untuk di sekolah. Dan juga pada bulan puasa kita bisa diajak menjadi pesantren kilat untuk sebelum pembelajaran. Mungkin tanggapan dari itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan. Tadi mungkin pada modal manusia ya Bu. Tadi Ibu untuk modal manusia itu memberikan tanggapan. Kalau misalkan di sini harus ditambahkan juga tentang kepala sekolah, tugasnya itu sebagai manajer, kemudian juga untuk tugas guru sendiri. Nah, boleh untuk Bu Ai sebagai notulen, nanti ketika ada tanggapan dari Bapak dan Ibu guru semua, boleh ditulis ya Bu. Terima kasih. Kemudian apakah ada lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin berkomentar? Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Linta yang telah mengundang saya untuk memberikan partisipasi dalam sosialisasi ini. Saya sangat mendukung. Kami percaya bahwa pendidikan yang baik adalah fondasi utama bagi masa depan anak-anak kami. Oleh karena itu, kami siap untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dapat mendukung pencapaian tujuan sekolah, baik melalui partisipasi dalam program-program sekolah, mendukung kegiatan ekstrakurikuler maupun memberikan masukan yang konstruktif. Kami berharap dengan kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan pihak sekolah, misi dan misi sekolah dapat tercapai dengan optimal. Dan anak-anak kami dapat tumbuh menjadi pribadi yang kompeten dan berakhlak mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Tri sebagai perwakilan dari orang tua siswa. Tentu saja kehadiran dari Ibu di sini sangat memberikan pencerahan untuk kita semua bahwasannya alhamdulillah orang tua itu ikut mendukung program yang akan kita buat di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya dari Bapak dan Ibu guru yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Boleh Bu Neng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali murid di sekolah di SD Surabaya ingin menambahkan bahwa di lingkungan SD Surabaya ini banyak orang tua siswa yang memiliki keterampilan seperti halnya membuat makanan tradisional seperti rajinang, opak, lem. Sebenarnya mungkin bisa diberdayakan atau ketika di sekolah ada kegiatan Mother's Day mungkin bisa digunakan untuk kegiatan sekolah tersebut. Mungkin hanya itu, dan insya Allah orang tua siswa di SD Surabaya itu siap untuk mendukung kegiatan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Neng sebagai perwakilan orang tua siswa juga yang saat ini hadir di tengah-tengah kita semua.
bahwa orang tua ini memiliki kemampuan, di antaranya adalah membuat makanan-makanan tradisional. Maka ketika kita ada kegiatan untuk P5 ataupun untuk market day, bisa diberdayakan orang tua itu untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya, program sekolah agar berjalan dengan lancar dan maksimal. Modal manusia dan pemanfaatannya di bidang tenaga kesehatan sosial, misalnya ada tersedia tenaga kesejahteraan sosial di tingkat desa, misalnya bidan dan perawat di desa. Itu diantaranya mungkin itu dari masyarakat yang bisa dilibatkan dalam kegiatan di sekolah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haji selaku guru senior yang ada di sekolah kita, yang telah memberikan tanggapan bahwa masyarakat juga perlu dilibatkan ya Bu untuk mendukung program yang ada di sekolah ataupun memajukan visi dan misi sekolah. Kemudian siapa lagi Bapak dan Ibu? Ada lagi yang mau ditambahkan? Boleh Bu Didin. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun waktunya, saya ingin berpendapat mungkin ya, bagaimana kalau sekolah itu dapat berkolaborasi dengan TKS kecamatan dalam pendataan dan pendampingan siswa yang mendapatkan bantuan seperti mendapatkan PKH. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Didin atas pendapatnya yang sangat luar biasa. Nanti bisa saya tambahkan ya ke pemetaan aset yang sudah saya buat ini. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, boleh dipersilakan untuk Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menambahkan suatu organisasi yang ada di gugus seperti KKBG itu adalah suatu wadah masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana semua guru berkumpul untuk bagaimana merumuskan cara pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Dan kedua adalah PGRI sebagai organisasi profesi guru juga bisa dilibatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pencerahan lagi bagi saya bahwa perlu ditambahkan KKG dan juga PGRI dalam pemetaan aset. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi? Ya. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita di sini saya akan menambahkan sedikit tentang modal politik kerjasama dengan kecamatan dan pemerintah setempat dalam rangka kegiatan Hari Besar Nasional sebagai pelindung sekaligus pembina dalam menyelenggarakan kegiatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yopi. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan untuk modal politiknya, ternyata kita bisa berkoordinasi dengan anggota Komisi DPRD, Komisi C DPRD memiliki peran dalam rangka mengelola mengawasi sektor pendidikan di tingkat daerah. Salah satu tugas utamanya adalah merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Karena berada di lingkungan dekat dengan Dewan bisa membantu perbaikan perkembangan sekolah. Yang misalnya kalau ada pagar roboh, kita bisa menghubungi anggota Komisi Dewan tersebut. Untuk modal agama dan budayanya misalnya ada penambahan ekstrakurikuler pencaksilat dan dijadikan sebagai ekstrakurikuler murid. Terutama kemarin ada program dari desa kita yang sudah mulai untuk pencaksilat untuk bisa ditambahkan ke ekstrakurikuler desa. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah memberikan tanggapannya dan juga masukannya kepada saya untuk nantinya bisa saya perbaiki. Nah, dari Bapak dan Ibu, apakah ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup?
Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, kesimpulannya pada kegiatan kita hari ini, untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan pola pikir berbasis kekuatan atau aset. Pola pikir ini akan membuat kita berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitar. Kita harus jeli dan mengenali aset yang dimiliki sekolah, membangun sinergi antar moda, dan melibatkan seluruh warga sekolah dalam proses pengembangan. Melalui kepemimpinan yang visioner, kolaboratif, dan inovatif dapat membawa sekolah impian menjadi kenyataan. Dan tentunya itu semua adalah harapan kita semua. Apa yang sudah diskusikan hari ini tidak akan berjalan dengan lancar kalau misalkan semua tidak terlibat. Karena ini tidak bisa hanya 1 orang 2 orang saja, akan tetapi dimulai dari kepala sekolah sebagai manajer, sebagai pemimpin, kemudian guru, dan juga orang tua, serta semua yang ada di sekitar sekolah. Apabila bekerja sama, maka visi dan misi sekolah kita dapat terwujud. Demikian Bapak dan Ibu untuk diskusi pemetaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata dari saya. Mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi